Baik, selanjutnya untuk kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan bukti dan juga saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum untuk maju menyerahkan bukti-bukti suratnya kepada majelis. Kepada kuasa hukum dari pihak penggugat, silakan maju untuk memeriksanya. Cukup. Baik, apakah ingin mengajukan saksi juga? Iya yang mulia. Kepada panitera, silakan panggilkan saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi pihak tergugat, mari masuki ruang sidang. Baik, untuk saudara saksi dari pihak tergugat, benar saudara diminta oleh pihak tergugat untuk menjadi saksi? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Yang mulia. Baik, silakan kepada ibu untuk mengambil sumpahnya. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan juga jasmani rohaninya? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Dari pihak penggugat? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Sebelum memberikan pertanyaan kepada saudara saksi, hakim di sini akan memeriksa identitas dari saudara saksi. Silakan maju menyerahkan kartu identitasnya. Kepada saudara saksi, harap jawab sesuai dengan kartu identitas. Dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Baik, siapa nama saudara? Ion Saputra, Umur saudara? 29 tahun, Tempat tanggal lahir saudara? Jakarta 1 Januari 1998. Kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar. Agama saudara? Islam, Pekerjaan saudara saat ini? karyawan PT Bank Lampung. Alamat saudara? Jalan Mawar nomor 3 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Baik, terima kasih. Baik, perlu hakim ingatkan bahwasanya saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti yang mulia. Baik, selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada kuasa hukum dari pihak penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa benar Anda melihat sendiri perjanjian antara PT Sumber Karya Berkah dengan PT Sinar Lampung Sejahtera dan PT Series Jaya Sempurna telah terjadi dan benar adanya? Saya tidak melihat perjanjian tersebut karena saya tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut. Apakah yang saudara ketahui tentang perkara ini? Dikarenakan saya tidak mengikuti dan saya tidak menandatangani surat perjanjian tersebut, maka saya tidak mengetahui secara persis bagaimana peristiwa ini dapat terjadi, kasus ini dapat terjadi. Tetapi berdasarkan cerita yang saya terima dari terduga 1 dan terduga 2, ceritanya adalah jadi mereka mencoba untuk melakukan pembayaran terhadap kasus yang diduga prestasi waktu itu. Setelah itu mereka mendapatkan surat somasi dan lain sebagainya begitu yang saya tahu. Apakah benar bahwa dari para tergugat telah melakukan pembayaran? Untuk itu saya tidak mengetahui. Baik, cukup dari pihak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa hukum pihak tergugat 1 dan tergugat 2, silakan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa tidak mengikuti musyawarah. Namun apakah saudara saksi tahu bahwa telah dilakukan kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam tanggal 28 April 2020? Ya, saya hanya sekedar tahu, tetapi saya tidak tahu persis jam dan di mana tempat kerjasama tersebut terjadi. Apakah Anda tahu tentang keadaan buruk finansial dari kalian kami? Berdasarkan cerita dari terduga 1 dan terduga 2, saya mengetahui, tetapi saya tidak mengetahui secara persis tentang keadaan finansial perusahaan dan klien Anda.
Kemudian pada saat Anda dengar cerita bahwa pada musyawarah tersebut penggugat pertama melakukan penolakan saat klien kami minta kembali dilakukan musyawarah atas dasar karena keadaan finansial perusahaan yang sedang buruk. Iya, benar, saya tahu dan saya mendengar. Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih dari kuasa hukum pihak tergugat. Kepada saksi, apakah saudara saksi di sini mendapatkan tekanan dari pihak tergugat atau pihak penggugat? Tidak, yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah siap untuk dipanggil lagi apabila dibutuhkan keterangan selanjutnya? Bersedia, yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan maju untuk mengambil kartu identitasnya dan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, kepada pihak tergugat dan juga pihak penggugat, karena pemeriksaan barang bukti dan juga saksi telah selesai, agenda selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum pihak penggugat dan juga kepada kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menyiapkan kesimpulan. Apakah dengan waktu 7 hari dari pihak penggugat keberatan? Bagaimana dengan pihak tergugat 1 dan tergugat 2? Cukup, yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 5 Agustus 2022, Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Untuk itu sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali dalam 7 hari ke depan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang yang sama yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. Kepada kedua belah pihak tidak akan dipanggil lagi. Panggilan ini bersifat resmi. Dengan ini sidang ditutup. Sidang dibuka kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 565 garing PDTG garing 2022 garing PN TJK tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Sumber Karya Berkah sebagai penggugat, PT Sinar Lampung Sejahtera sebagai tergugat 1, PT Srijaya Sempurna sebagai tergugat 2. Pada hari Kamis 5 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah dari kuasa hukum pihak penggugat telah siap untuk melakukan pembacaan kesimpulan? Siap, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 07 garing PDTP garing 5 2020 antara PT Sumber Karya Berkah sebagai penggugat melawan PT Sinar Laut Sejahtera dan PT Srijaya Sempurna sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami Siva Siti Fatona SHLLM dan Irfan Firdaus SHMH adalah advokat yang berkedudukan di Gamawan 1 Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Lampung, Lampung. Bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Karya Berkah berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini bermaksud menyampaikan kesimpulan setelah tahap demi tahap proses persidangan dalam perkara dilalui nomor 07 PDTP garing 5 2020 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, bahwa perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah melakukan tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan perlakuan sewenang-wenang dengan lalai memenuhi prestasinya kepada penggugat dengan lewatnya waktu termin pembayaran yang telah disepakati. Ketiga, bahwa segala hal yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan serta repliknya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kesimpulan ini. Keempat, bahwa proses persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam bukti
Bukti tersebut dapat memperjelaskan fakta-fakta hukum sehingga kebenaran gugatan dan replik para penggugat semakin jelas kebenarannya. Di antaranya: A. Bukti penggugat 1, yaitu bukti surat perjanjian kerja sama nomor 186 garing MOU garing BOD garing 11 garing 2019 tertanggal 11 November 2019. Hal ini menerangkan bahwa benar-benar penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kerjasama. B. Bukti penggugat, yaitu bukti surat pemberitahuan pertama perihal konfirmasi piutang kepada tergugat 1 dan tergugat 2 sesuai dengan standar operasional perusahaan yang diatur dalam pasal 6 perjanjian kerjasama masing-masing, yaitu: A. Surat nomor 232 garing SPB strip 1 garing FA garing 12 garing 2019 kepada tergugat 1 dan nomor surat 231 garing SPB strip 1 garing FA strip 12 garing 2019 kepada tergugat 2 dan keduanya telah dikirimkan pada tanggal 13 Desember 2019 perihal konfirmasi piutang. C. Bukti penggugat, yaitu bukti surat peringatan hukum kedua atau somasi nomor 862 garing SOM garing AMOOBJ garing 6 garing 2020 kepada tergugat 1 dan nomor 861 garing SOM garing AMOOBJ garing 6 garing 2020 kepada tergugat 2, yang keduanya dikirimkan tanggal 12 Juni 2020, di mana pada intinya kuasa hukum penggugat meminta kembali tergugat 1 dan tergugat 2 segera melakukan kewajiban untuk melunasi pembayaran atas pemasaran objek perjanjian kerjasama yang jatuh tempo beserta denda keterlambatan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam pasal 6 ayat 2 perjanjian bersama itu, yaitu sebesar 0,05% dan wajib dibayarkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 paling lambat tertanggal 15 Juni 2020. Dengan memperhatikan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, mulai dari gugatan, jawaban replik, duplik, serta semua bukti-bukti di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi. 3. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah ingkar janji atau manifestasi terhadap penggugat terhadap perjanjian kerjasama. 4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 5. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar bunga 3% setiap bulannya dari total ganti kerugian materi, yaitu masing-masing sebesar Rp2.135.298 kepada tergugat 1 dan Rp1.850.280 kepada tergugat 2 terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan akuo sampai dengan tergugat 1 dan tergugat 2 menyelesaikan seluruh kewajiban secara tunai dan sekaligus. 6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset banding kasasi maupun upaya hukum lainnya. 7. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara ini, atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian kesimpulan penggugat ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan perkara ini. Hormat kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum dari pihak penggugat. Selanjutnya kuasa hukum dari pihak tergugat 1 dan juga tergugat 2, apakah telah siap dengan keputusannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan bacakan kesimpulan dari pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara perdata nomor 565 garing PDTG garing 2022 garing PN/PJK, majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, penggugat dan penuntut gugat serta persidangan yang kami hormati.
bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tergugat 1 maupun tergugat 2 diakui. 2. Bahwa memang benar tergugat mengakui beberapa dalil-dalil gugatan penggugat, namun tergugat mengakui dengan alasan-alasan yang kuat, sehingga tidak sepantasnya gugatan ini harusnya dikabulkan. 3. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama pada tanggal 11 November 2019 yang telah ditandatangani kedua belah pihak, disebutkan pada pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan, apabila terjadi suatu sengketa antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Bahwa dengan dasar-dasar yang telah disebutkan dalam nomor 3 di atas, dan karena belum terjadinya musyawarah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka keputusan penggugat untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama. 5. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 pertemuan yang dapat disebut musyawarah untuk mencapai mufakat antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan penggugat, selain membahas terkait dokumen penagihan yang harus dibayarkan, tergugat 1 dan tergugat 2 juga menjelaskan mengenai alasan mengapa terjadinya keterlambatan pembayaran invoice kepada penggugat dan berharap penggugat dapat mempertimbangkannya karena perusahaan tergugat 1 dan tergugat 2 mengalami kemunduran dalam finansial dan meminta kepada penggugat untuk memberikan jangka waktu agar siapatnya melakukan pelunasan invoice. 6. Bahwa tanggal 18 Mei 2020 penggugat merespon email yang dikirimkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang berisi penolakan penawaran pembayaran yang diajukan tergugat 1 dan tergugat 2 dan mengabaikan serta tidak mempertimbangkan keadaan buruk finansial tergugat 1 dan tergugat 2 dalam pembayaran invoice kepada penggugat serta mengambil keputusan sepihak untuk limit pembayaran yang harus dipenuhi yang paling lambat tanggal 10 Juli 2020. Apabila tidak terpenuhi, penggugat meminta jaminan atas tagihan objek perjanjian kerjasama yang dibayarkan. Berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dalil-dalil penggugat 1 dan tergugat 2 untuk seluruhnya. 3. Menghukum pihak penggugat untuk membayar seluruh perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Alim Law and Partners. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum dari pihak tergugat. Setelah pembacaan kesimpulan selesai, maka majelis membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkan putusan. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dalam persidangan selanjutnya dan panggilan ini bersifat resmi. Untuk panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 Agustus 2022 yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada agenda persidangan lain pada pukul 10? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk itu sidang hari ini ditunda selama 7 hari dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan putusan dari majelis hakim. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Jalan gedenya. Masih azan.